Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tugu Media Kreatif yang disupport oleh kolaborasi. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol santai bersama beliau, yakni Bang Mehmet. Lebih lanjut, kita mungkin memberikan waktu kepada dia untuk memperkenalkan diri, karena bagi saya, kalau saya yang mengenalkan beliau, kurang detail nantinya karena tidak begitu paham. Karena baru-baru saja kita kenal. Kepada Bang Mehmet, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet. Saya aktivis pelajar dahulunya dan aktivis muda pada hari ini. Saya lahir dari keluarga Jawa Madura, tepatnya Banyuwangi, Kerajaan Banyuwangi, keturunan Kerajaan Banyuwangi dan keluarga dari Madura. Ada terah biru berarti ini ya? Iya, terah biru. Darah biru. Dari terah orang tua, dari bapak. Yang dari Banyuwangi. Tapi itu bukan kalangan Brahmananya, bukan kalangan raja-rajanya. Mungkin kurang lebih di kalangan kesatria gitu. Panglimanya atau laskar panglimanya kalau di istilah peperangan itu. Tapi itu hanya background saya aja, latar belakang. Intinya kita akan membahas sesuatu pada hari ini. Iya, betul. Saya mau nanya sebenarnya apa sih pembahasan pada hari ini? Ya, kita akan ngobrol santai aja seputar isu-isu hari ini yang sedang hangat. Misalnya apa hari ini yang terekam oleh Bang Mehmet, yang isu-isu hari ini yang lagi viral lah. Ya. Sebenarnya sih banyak isu yang mungkin perlu kita bahas pada belakangan ini atau hari-hari ini. Banyak isu tentang dunia politik global, ada soal olahraga juga. Kalau kita ngebahas sepak bola ini nggak akan ada habisnya. Fans apa? Madrid. sama. Oke, kita berarti ketemu dalam satu meja ini. Iya, frekuensinya kita udah ketemu, tinggal chemistry-nya disatuin aja. Oke, siap. Apa yang perlu ditanyain? Ini nih. Oh, banyak sekali penontonnya ya. Ya, karena Selamat kenal Mbak, Bang. Kan tadi nggak diperkenalin sama mereka. Kenal. Kan Ya. mereka tim saya. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama mungkin mengapa Bang Mehmet suka sama Real Madrid? Real Madrid itu sebenarnya kalau mencintai, rata-rata juga mencintai teman-teman, entah itu yang masih remaja ataupun yang udah tua-tua, karena memang legenda Madrid itu melekat di ingatan para orang-orang tua sekarang yang menyukai bola. Tapi keniscayaan itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Madrid kenapa disukai oleh orang? Ya karena memang, ya mungkin dia dikatakan the king. Nah, the king itu loh. The king of Eropa. Iya. 15 UCL. Nggak ada klub-klub dimanapun, klub-klub dari negara manapun yang bisa mencapai prestasi itu, nggak ada. Kalau melihat posisi Madrid di ranking hari ini di 16 besar ini bagaimana? Ya kita bisa tahu lah kemarin itu siapa yang jadi korban. Oh, siap. Pembantaian siapa? Nggak perlu dibahas lagi. Siapa yang dibantai? Yaitu tetangga sebelah. Yang kepanasan rumput tetangga. Tapi bukan rumput yang hijau ya. Ya. Rumput yang agak kemerah-merahan gitu. Kayaknya ada warna birunya juga sih. Kenapa ya kok bisa panas rumput yang sebelah tuh? Padahal yang dibantai. Iya kan itu bunglon. Kalau tahu bunglon. Ya gimana itu, Bang? Ya gitu. Di sini dia ngomong gini. Ketika pindah di tempat yang lain dia akan bicara soal yang lain. Tapi pada intinya dia membicarakan tentang ya itu aja. Iri terhadap prestasi orang, nggak mau kalah, nggak mau nerima atas kemenangan orang yang dimaksud ya tim itu. Tapi kalau kita mundur ke belakang, pekan lalu kayaknya ya Madrid dibantai. Itu soal cerita lama. Gimana? Ya itu Madrid itu selalu mengalah di tiap persoalan yang menyentuh langsung kepada tim itu. Karena memang dia pengen mentalitas tim itu terbangun dulu. Kalau Madrid ngebantai tim itu,
otomatis dia nggak akan naik lagi, nggak akan Langsung redup bisa, ya pasti musnah dalam labirin itu. Dia hanya muter-muter aja, nggak ketemu pintu. Kita coba bergeser dulu aja biar tidak terlalu panas bahas CL ini karena juga masih jauh Pak, masih 16 besar. Ya benar. Kita beranjak ke topik yang lain. Ya. Pun juga pertandingannya akan dimulai bulan depan. Oh ya. Jadi kita bahas podcast selanjutnya aja ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan yang kedua itu mengenai isu yang lagi tren ya di Wow. X atau Ya. di Twitter tentang Indonesia gelap. Oke. Itu menurut pandangan Abang terkait isu tersebut itu bagaimana? Ya, Indonesia gelap itu kan hanya pandangan kalangan pemuda yang melihat hari ini ada ketidakselarasan antara realita dengan kebijakan pemerintah hari ini. Sehingga mungkin mereka menganggap beberapa kebijakan pemerintah itu tidak pas atau tidak tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan atau tidak adil, tidak sama rata ke seluruh warganya. Kalau menurut Abang nih kebijakan yang mana itu Bang? Harus ada semacam hal contoh lah yang Oke. mungkin agar kita dapat gampang memahami apa yang dimaksud oleh Abang. Ya, ambil contoh kemarin kan lagi viral tentang kelangkaan gas atau gas yang diatur, ya, Ya. gas melon yang diatur oleh Menteri Bahlil dengan cara-cara tertentu, sehingga sebenarnya meskipun harapannya Menteri Bahlil itu pengen memperpendek atau mengatasi kelangkaan gas itu, malah sebaliknya yang timbul. Akibatnya masyarakat susah mendapatkan gas yang biasanya ada di toko, sekarang sudah tidak ada di toko lagi. Sehingga antisipatifnya, karena isu itu meledak di mana-mana, Presiden juga mengambil langkah mengembalikan aturan itu, dan pengecer-pengecer pun mulai kembali berjualan begitu. Berarti langkah yang diambil salah satu menteri dari Kabinet Merah Putih ini kurang tepat. Seperti itu. Ya, saya melihat dari rapot 100 hari pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kan ada memang beberapa menteri yang dapat rapot merah atau nilai-nilai yang kurang bagus di mata penilai ya. Entah yang dinilai dari praktisi, dari ahli, dari para guru besar, ataupun dilihat langsung oleh masyarakat. Kita melihat ada Menteri Bahlil, ada Menteri Hukum HAM ya, Ya, Pigai, Pak Pigai. ya Pak Pigai, dan beberapa menteri lain. Tapi di sisi lain ada menteri yang menurut saya juga kelihatan wow, bagus banget gitu kebijakannya. Misalnya Menteri Agama, ya Bu Sri Mulyani, terus Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN-nya, itu sah-sah saja. Jadi apabila tagline atau hashtag Indonesia Gelap itu digaungkan, saya kira perlu dikaji ulang. Karena tidak semuanya hal-hal itu menjurus ke hal-hal yang tidak positif gitu, atau hal yang tidak baik. Malah sebagian ada yang positif buat warga kita. Kalau kita melihat nih, mungkin ini beda pandangan atau beda perspektif. Tapi kalau saya melihat kawan-kawan mahasiswa hari ini itu tidak hanya menyoroti tentang itu aja. Tentang apa saja? Tapi misalnya ya, langkah-langkah Prabowo hari ini yang mana tidak mampu seakan-akan itu Bang, tidak memukul rata, atau hanya pilih kasih lah, anggap aja pilih kasih, yang emaskan. Menteri-menteri yang Abang sebut tadi kan menteri-menteri yang bermasalah. Oke. Tapi yang diresapel kan hanya menteri ini Bang, Menristek kalau nggak salah ya. iya, Mendiktek. pendidikan tinggi. Iya. Kenapa sedemikian Bang? Ya, itu kan kalau kita kembali ke akar permasalahan, sebenarnya itu bukan persoalan kebijakan ya. Kalau saya ngelihat kenapa Menteri Pendidikan Tinggi itu diresapel, tapi permasalahan pribadinya yang kayak yang kasus kemarin. ya, kasus-kasus itu tidak perlu diurai di sini. Iya betul. Tapi kemudian kalau dikatakan Prabowo pilih kasih, Prabowo punya orang-orang yang
dinilai meskipun nggak baik atau nilai raportnya merah, tetap Masih aja nggak diamankan dirasa. gitu. Itu persoalan biasa, persoalan kebijakan yang kemudian mungkin dirasa ini hal kecil dan program kita jangka panjang begitu. Ada hal-hal yang lebih penting yang perlu dijalankan menurut Pak Prabowo dibanding meresapel seorang menteri atau kabinet di kabinetnya. Tapi kalau Pak siapa namanya itu Menteri HAM, Pak Pigai, Pigai, ya. apa menurut abang kinerja yang dilakukan hari ini? Saya belum ada, ngelihat, Bang. saya ngelihat HAM itu dari dulu sampai sekarang ya masalahnya nggak kelar-kelar, itu aja sih yang saya lihat. Iya. Banyak kasus yang belum terungkap hingga saat ini. Betul. Kasus Monir, Wiji Tukul, Sampai hari dan ini belum banyak ada ya? kasus-kasus HAM yang masih belum selesai. Saya kira itu hanya miniatur aja, menteri yang disengaja didisplay di kabinet merah putih aja, itu aja sebenarnya. Nggak ada perubahan, nggak ada apapun. Ya biasa aja. Kalau kita Saya lihat nggak pernah menilai memang, apapun tentang seorang menteri. kalau kita lihat ke belakang itu memang setiap perguliran menteri HAM itu isu sebelum dia menjadi akan menuntaskan kasus-kasus HAM. Tapi pasca dia sudah menjabat, nggak ada hilang itu kasus. Ya sama aja seperti orang nyalek. Iya. Semuanya gimana butuh itu? janji, cuman janjinya jarang dipenuhi. Kayak apa istilahnya itu PLKB? Iya, PLKB ya. Gimana itu? PLKB itu yang apa ya? Kalau Ada yang tahu nggak, teman-teman? kalau jadi Kalau jadi, lupa. oh ya iya Iya, betul. betul. Pemirsa Jadi, lebih cerdas iya, kayaknya iya, ini, Bang. iya, betul. Terima kasih Pak Munir. Jadi Munir di sana. memang kita ngelihat pemerintahan hari ini agak malu-malu untuk mengungkapkan kekurangannya dan sangat optimis apabila ada menurut mereka itu prestasi, padahal menurut kita itu hal-hal yang biasa aja begitu. Bang, tapi ada hal yang sangat dianggap sebagai suatu hal yang bisa dibilang urgent atau seram juga. Oke. Kemarin abang pernah lihat edaran yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDIP terkait Oke. retret. Iya, oke. Itu mungkin tanggapan abang seperti apa, Bang? Kalau saya menanggapi itu, pertama saya bukan dalam kapasitas kader partai manapun. Yang kedua, saya tidak mendukung ataupun dalam arti mensupport pemerintah maupun partai tertentu. Katakanlah tadi adalah edaran dari Ketua Umum PDIP. Iya, Ibu Megawati. Tentang ketika mencuatnya Pak Hasto. kasus dengan ditetapnya Pak Hasto Sekjen Sebagai tersangka PDIP itu kan? sebagai tersangka, lalu beliau Ibu Ketua Umum itu memberikan Instruksi. atau mengumumkan untuk menunda ya, instruksinya menunda keberangkatannya ke Magelang kalau nggak salah Iya. kepada para Calon yang diusung dan kader partai yang apa? terpilih. iya kepala daerah yang sudah dilantik, Iya. gubernur, wali kota ataupun bupati dan wakilnya. Menurut saya itu agak terlalu terlalu berlebihan karena memang kasus ini bukan kasusnya KPK soal penundaan dan sebagainya. Iya. Malah saya ngelihat ini seolah-olah mengancam pemerintahan Pak Prabowo Hari ini. Padahal sejatinya itu bukan ancaman. Yang pertama, ketika pejabat itu sudah dilantik menjadi kepala daerah, itu sudah masuk ke tatanan sistem pemerintahan. Bukan lagi berbicara tentang kaderisasinya atau kepartaiannya, sudah tidak. Bahkan ketika pun dia melanjutkan atau mengikuti sesuai arahan presiden untuk mengikuti pembekalan di Magelang sekalipun, kemudian dia dipecat oleh partainya itu, dia nggak mungkin turun dari jabatannya. Jadi agak terlalu lucu. Kemudian, namun kita kembalikan juga kepada orang-orang atau lembaga yang berwenang tadi. Tapi Kita menurut tidak Abang ikut nih, Bang, campur dalam hal itu. Pemerintahan yang ideal itu dia yang berjalan serumpun, maksudnya itu beriringan, Oke. atau yang ada kiri kanan.
artinya sistem pengontrol partai-partai oposisi lah, bisa dibilang seperti Iya, itu. pemerintahan Yang yang menurut sehat Abang seperti itu, apa? menurut saya pemerintahan yang memang dia berjalan bersama, tetapi juga dipukul bersama-sama, dipukul Ini seperti apa itu kalau dipukul bersama-sama itu? oleh para oposisi tadi. Kalau nggak ada oposisinya, nggak ada yang mukul, Berarti dia harus akan kiri kanan berjalan dong. entah itu jalannya larinya ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke. Kita kan nggak tahu benar atau salah jalannya itu. Betul. Tapi kalau ada tukang pukul yang saat memukul dia sudah menilai, oh ini saya memukul karena dia salah. Betul. Saya memukul dari kiri karena harusnya ke kanan. Ya begitulah kira-kira pemerintahan yang sehat. Harus ada oposisi dan lain-lain sebagainya. Jadi keberadaan PDIP hari ini, kalaulah dia mampu menyatakan dirinya sebagai oposisi, maka pemerintahan Prabowo ke depan akan lebih menarik. Karena ada controlling, Bang. Kalau mereka dalam satu rumpun, nih, tidak ada oposisi, maka saya kira akan terjadi kompromi-kompromi terus-menerus. Dan tidak ada controlling. Kalau PDIP berseberangan, maka ada yang mengontrol pemerintahan, Bang. Karena kekuatan PDIP hari ini masih kuat. Apalagi di parlemen ya. Saya kira kompromi politik itu sangat biasa dan normal saja dalam suatu pemerintahan. Iya. Dan menurut saya adanya PDIP dalam kapasitas oposisi ataupun tidak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Tetapi untuk ya kan yang sangat penting oposisinya bukan partainya tapi masyarakatnya sekarang hari ini. Betul. Rakyatnya. Kalau Ya, rakyatnya udah berbicara ke utara, pemerintah harus ikut ke utara sekarang. Kalau dulu iya, partai berkuasa. Kata partai ke timur, pemerintahnya ikut ke timur. Anggap saja dulu pada Orde Baru. Partai Golkar bilang ke utara, ya semuanya ikut ke utara. Tapi hari ini rakyat yang menentukan, rakyat yang berdaulat. Dan satu hal lagi, Apa, Bang? pemerintahan Pak Prabowo harus hati-hati dengan yang namanya rakyat. Asik. Ya. Memang rakyat ya hari ini yang berdaulat. Iya, rakyat kan dari beberapa instrumen ya. Entah itu dari kalangan mahasiswa, entah itu memang kalangan rakyat biasa, warga biasa, baik entah akademisi, para ahli, akademisi, dan sebagainya. Tapi kalau Abang melihat nih gerakan yang muncul hari ini di berbagai macam kota-kota besar, di Pontianak juga kemarin ada Ya. aksi itu. Kalau menurut Abang itu gimana, Bang? Aksi itu kan itu adalah sebab akibat dari suatu hal yang dinilai tabu di negara ini. Nah, Menurut saya, kalau ada mahasiswa yang aksi melakukan demonstrasi ataupun apapun di jalanan, itu adalah hal yang baik menurut saya. Artinya jiwa kritis seorang mahasiswa itu sudah ada dan dikerjakan, dilakukan. Bukan mahasiswa yang hanya memikirkan dirinya sendiri, Iya. tetapi dia peka terhadap permasalahan yang terjadi di negeri kita ini. iya, Terus? iya, betul. Ya, Jadi Indonesia gelap yang hari ini mencuat di berbagai macam media sosial itu kan dimunculkan oleh gerakan mahasiswa hari ini. Oke. Nah, dan itu terus bergulir, Bang. Oke. Semakin ramai aksinya. Ya, terus itu. berjalan. Ah, terus Aksinya, berjalan aksinya. Kira-kira apa dampak dari gerakan tersebut terhadap kebijakan pemerintah? Iya, dampaknya pasti ada. Itu kan tagline atau hashtag Indonesia Gelap itu kan menggiring opini agar ada perhatian dari beberapa elemen. Kalau instrumen itu tagline itu diserap atau diperhatikan oleh pemerintah, tentunya pemerintah harus melakukan pembenahan. Apa saja yang harus dibenahi? Ya tentu mengarah kepada aspirasi yang digaungkan oleh para mahasiswa dalam demonstrasi itu. Tetapi kalau penggiringan opini itu dibaca oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, itu akan menjadi menalu bagi masyarakat. Karena respon masyarakat kalau giringan itu makin besar, ada gelombang. Betul. Ada gelombang yang makin memanas seperti bola liar yang akan dikejar kemanapun oleh masyarakat. Dan tentu itu akan merepotkan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya. Abang tahu enggak? Ada yang lagi viral juga di tengah-tengah bergulirnya hashtag tersebut. Karena Lord Luhut itu mengomentari, Bang, terkait hashtag tersebut. Kata Lord Luhut itu,
bukan Indonesia yang gelap, tapi kamu yang gelap. Menurut Abang itu seperti apa? Ya sebenarnya itu adalah tamparan keras bagi mahasiswa. Ya. Kenapa? Itu seperti dua koin, dua sisi koin. Saya ngelihat Pak Luhut itu bisa aja merespon seperti dua sisi mata uang. Yang pertama bisa saja Luhut bilang kau yang gelap, artinya dalam hal itu kajian mahasiswa yang diorasikan tadi itu masih mentah, Masih mentah. masih dangkal, perlu analisa-analisa Yang lebih dalam lagi yang ya? lebih dalam dan terang begitu. Yang kedua, bisa aja Pak Luhut itu bilang terang, tidak gelap, karena memang beberapa instrumen kebijakan pemerintah hari ini ada yang baik. Misalnya makan apa? Makan bergizi. gratis bergizi. Makan gratis Itu bergizi. hal yang sangat positif menurut saya, dan itu dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Meskipun pada hari ini hanya beberapa persen saja pergulirannya. berjalan ya, belum Tapi ini merata. kan terus berjalan. Prosesnya masih belum selesai. Tapi terkait hal itu, Bang, Abang menyinggung terkait makan bergizi, makan gratis. Ya. Makan gratis itu ada satu wilayah yang menolak itu, Bang. Menolak? Ya, Di oke. Papua itu Oke. menolak. Kami tidak butuh makan gratis, tapi kami butuh pendidikan gratis. Seperti itu, Bang. Ya saya kira kita sudah tahu, itu rahasia umum, bahwa pendidikan kita sebenarnya kan sudah Gratis, gratis. ya. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi di Papua tadi. Ah, ya. Entah yang diharapkan mereka. Saya tidak tahu ya, apakah yang statement itu timbul dari kepala daerahnya atau hanya salah satu warganya. Tapi itu ini, Bang. Demo yang dilakukan oleh para siswa. Para Jadi siswa. para siswa itu mendemo kantor bupati, Ya, oke. menggaungkan hal tersebut, penolakan terhadap makan gratis tersebut. Bagi mereka, pendidikan itu sama pentingnya dengan sesuap nasi. Tetapi, kata mereka, kami mampu makan tanpa diperhatikan oleh pemerintah. Tapi kami sulit berpendidikan kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah. Seperti itu kata mereka itu, Bang. Ya sebenarnya kan kita harus mengkaji dulu. Kita nggak bisa menilai hal kebaikan orang itu dengan hal-hal yang nggak baik juga. Makan siang gratis atau makanan bergizi gratis itu kan bukan diperuntukkan untuk orang lapar, tapi untuk makanan untuk bernutrisi untuk mencerdaskan anak bangsa, begitu. Kalau dia hanya untuk mengenyangkan yang lapar, tentunya pemerintahan Pak Prabowo bukan ngasih program makan siang gratis atau apapun. Cukup dengan raskin, sebar bulog dan sebagainya, atau ngasih kerjaan begitu. Tapi karena indeks pembangunan manusia di Indonesia pada hari ini semakin rendah, maka salah satu solusinya untuk mempersiapkan generasi ke depannya ya dengan makan siang gratis itu. Dengan makan siang, makan di sekolah yang penuh nutrisi, entah itu kandungan apapun, yang menyehatkan, yang mencerdaskan ke depannya begitu. Jadi jangka panjang program itu, bukan untuk sekedar menahan lapar atau pengen kenyang aja, enggak. Mungkin kita menarik mencoba masuk ke wilayah di mana kita hidup hari ini di Kalimantan Barat. Kalau saya melihat di Kalimantan Barat ini masih belum banyak, Bang, yang menerimakan manfaat itu. Masih beberapa sekolah aja. Ya. Itu akibatnya apa, Bang? Mungkin faktornya yang mempengaruhi keterlambatan di Kalimantan Barat ini mendapatkan makan bergizi gratis itu. Ya pada dasarnya kan untuk hari ini memang pemerintahan sekarang lagi melakukan uji coba. Uji coba ke beberapa titik sekolahan mungkin di tiap kecamatan satu sekolah atau di beberapa di kabupaten salah satu kabupaten beberapa sekolah itu tahapan uji coba. Nah, kalau tahapan itu pelaksanaannya cepat dan prosesnya nggak ribet, maka sifatnya akan menyeluruh. Oke. Dan juga selain mengantarkan makanan ke sekolah, ada proses lain, misalnya perekrutan, Betul. sumber dayanya, terus pemilahan tempatnya, terus pencarian bahan pokoknya, terus siapa yang mau masak. Kan ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan daripada sekedar melihat satu kotak nasi yang isinya
lauk, ikan dan sebagainya. Tidak segampang itu, Ferguson. Betul betul. Ya. Oke, jadi pembahasan ini semakin menarik ya. Tapi kita mau coba untuk konsen ke Kalimantan Barat dulu. Ya. Jadi ada hal yang perlu kita kayaknya telisik lagi, Pak. Mhm. Abang tahu kalau Tahu? gubernur yang terpilih hari ini itu juga bagian dari PDIP Perjuangan pengusungnya, Pak. Oke, oke. Kalau bagi Abang, dampak psikologis terhadap Pak Nur Said itu seperti apa, Pak? Enggak Dengan bermasalah kok. Gimana, Bang? Saya pikir dia non partai hari ini. Non partai. Non partai dan dia tidak akan terganggu oleh apapun. Dia lagi enjoy, lagi menikmati masa-masa pasca dia dilantik. Yang agak sakit perut itu malah saya pikir wakilnya. Karena wakilnya adalah kader murni Kader murni. PDIP Perjuangan. Tapi apapun itu, jalan keluarnya ada di internal partai kita. Kita hanya bisa menilai partai, permasalahan partai. Tapi kita tidak tahu apa sih sebenarnya solusi yang diberikan oleh partai itu. Kita nggak tahu, Ferguson. Jadi santai-santai saja sebenarnya ya. Ya kita sebagai analis berhak aja berbicara karena memang tidak ada kaitan hukum apabila kita salah berbicara. Betul. Karena sejatinya apapun yang kita ungkapkan ini hanyalah rekayasa opini kita aja. Nah, Ya, kalaupun salah kita minta maaf nantinya. betul, ada hak jawab. Kira-kira Ada seperti itu jawab, ya. disclaimer itu ada dalam suatu media. Untuk ini, Bang. Mungkin saya masih agak tertarik juga membahas terkait Abang tadi menyinggung persoalan apa namanya? Makan gizi gratis. Ya. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis. Heeh. Eh, MBG. ini yang kemudian muncul sebagai program yang membuat Prabowo mengambil kebijakan untuk melakukan efisiensi anggaran. Saya kira ini cukup ambisius, Bang. Menurut saya, Ya. secara pribadi sangat ambisius. Karena apa? Karena proses yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya Mhm. itu cukup lumayan baik untuk membangun di sektor infrastruktur. Misalnya Oh, iya. pembangunan ketahanan pangan yang disokong oleh irigasi, Oke. seperti itu. Nah, hari ini itu semakin mengecil, Bang, harapannya untuk melanjutkan pembangunan di sektor tersebut karena program Karena khusus efisiensi Yes. anggaran tadi. itu bagaimana, Bang? Melihat harus ada yang dikorbankan nih untuk makan gizi gratis. Ya, tampilnya seorang presiden nantinya akan dikenang oleh masyarakat itu yaitu dengan kebijakannya. Entah kebijakannya kontroversial ataupun tidak, tentu seorang presiden dia akan melakukan tindakan atau kebijakan politiknya yang nantinya akan menjadi apa ya, monumen di ingatan masyarakat bahwa presiden ini dikenal dengan apanya. Oh ya, Presiden betul. Soeharto misalnya terkenal dengan Bapak pembangunannya, Gus Dur Iya. dengan. Nah, nanti kalau Toleransinya. biasa-biasa aja Pak Prabowo ini akan Apa? dikenal apanya? Nah, makan bergizi gratis ini adalah Gebrakan beliau gebrakan berarti. beliau. Mungkin Bapak Bapak makan gratis. Bapak makan gratis, Bapak makan bergizi gratis gitu. Kira-kira begitu. Dan ini sah-sah saja karena ini normatif bagi seorang presiden. Ini bagian dari kebijakan politik yang diambil. Dia mempunyai hak di situ. Terlepas ada beberapa sektor yang dikorbankan ya menurut misalnya tadi misalnya ada pemotongan di sektor infrastruktur, ada Iya, pemotongan di irigasi pertanian dan Iya. sebagainya. Tentu nanti ada solusi lain yang akan timbul. Muncul ya. Iya, ini hanya masih berjalan nggak sampai setengah tahun pemerintahan Merah Putih ini. Sudah Saya pikir 1-2 tahun lagi itu akan Baru akan timbul terasa. gebrakan kebijakan yang akan menutupi lubang-lubang tadi, lubang-lubang yang udah bocor tadi dengan misalnya efek makan siang gratis ternyata menumbuhkan di bidang ini. Nah, karyawan yang sebelumnya di PHK di dinas apa, sudah direkrut. tapi direkrut jadi tukang masak, direkrut jadi penyetor penyalur Penyalur. atau driving makanan ke sekolah-sekolah. Itu kan hal-hal yang kita masih belum melihat dampak Melak itu sana ya.
Saya pikir itu akan berjalan dengan baik karena apa ya, manajemen di Republik ini nggak terlalu buruk-buruk amat begitu. Kemarin itu saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh ya, Aha. Kalimantan Barat. Beliau menyampaikan bahwa hari ini kita ini masih berada di labirin kebingungan ya. Kenapa sedemikian? Lahirnya reformasi hari ini kita hanya sebatas keluar dari orde baru itu hanya di mulutnya saja. Belum mampu masuk ke dalam reformasi itu. Jadi masih ada di antara, belum di dalam reformasi. Karena kita kalau melihat kebijakan-kebijakan itu harus berputar-putar terus, Bang. Ganti yang ini, ganti lagi. Tidak ada yang bersifat kontinuitas. Mhm. Harus terus seperti itu. Sampai hari ini. Mulai dari 98. Kebijakannya harus terus berganti. Tidak ada yang berkelanjutan. Padahal tagline-nya itu berkelanjutan, Pak. Ya, Tetapi terus apa yang mau ditanyakan? tunggu dulu. Ya Allah, dipotong, Mas. Padahal aku Ya, prolog. saya sangat mengapresiasi, sangat antusias juga dengan Iya. dengan kalimat tadi bahwa pasca reformasi Heeh. sehingga hari ini kita masih di dalam Dalam kurungan labirin labirin reformasi begitu, tidak keluar, tidak meloncat atau Masih tidak di situ menabrak saja. begitu ya, Boleh dibilang stagnan lah. stagnan. Karena kalau kita melihat memang seperti itu, Bang. Ya harusnya seperti apa? Ya Kira-kira? harusnya kalau kita itu memang sebagai negara misalnya disebut tadi negara reformasi. Yang idealnya itu saya mau tanya ini sebenarnya. Negara Bukan reformasi yang ideal itu pasca seperti apa? reformasi. Ya dibilang pasca, oh dia masih di situ aja, Iya Bang. harusnya kan pasca reformasi. Nah, negara yang sudah melalui pasca reformasi itu harusnya seperti apa? Iya, aku mau nanya itu sebenarnya. Oh, Tapi Abang iya. potong. Ya, saya mau mengetes Sulit. dulu apakah dia sudah tahu atau tidak karena dia pengen nanya, ya saya harus menjelaskan Siap. dengan perlahan biar Paham. disimak dengan baik. Iya, siap. Ya, tentu ini menjadi menjadi perhatian ketika banyak pengamat yang mengatakan bahwa posisi negara hari ini masih tidak keluar atau masih dalam kurungan labirin reformasi. Iya. Saya berpikir malah sebaliknya ya. Gimana, Bang? Negara kita ini udah melewati fase-fase itu. Fase-fase di mana semua kekangan kuat dan masyarakat tidak bisa lari dari kekangan itu, dikurung, apabila melawan ditangkap, apabila melawan dibunuh, ditembak. Sekarang sudah tidak ada. Tidak ada ya. Sudah tidak ada. Kebebasan berbicara di mana-mana sudah tidak masalah asalkan tidak melanggar hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan. Yang personal. Ya, misalnya apapun itu yang diatur oleh undang-undang ataupun ya yang seperti itu. Yang kedua, kita bebas kemana saja. Kita bebas ke luar negeri, kita bebas tidak seperti dahulu harus izin, harus ini itu. Di kampus juga kita kemana-mana bisa, masuk sana sini bisa. Yang dulunya hanya menwa aja kan dulu, Yang bisa ya. yang bisa ngatur, bahkan dosennya bisa diatur sama menwa. Sekarang menwanya sudah dipukul sama dosen-dosennya. Betul. Begitu. Jadi apa alasan bahwa negara kita ada di nggak keluar-keluar dari labirin? Apa barometernya? Ukurannya apa? Barometer. Kalau ukurannya hanya sebatas penilaian pribadi seorang pengamat, saya pikir itu terlalu terlalu nggak main kita di situ gitu loh. Nggak main kita. Nggak main. Iya. Nggak levelnya. Bukan nggak level, udah nggak main di situ. Pengamat sudah berbicara ke depan. Ya, betul. Tidak seperti memandang negaranya seperti kuda hitam gitu. Dia mau berpikir seperti kura-kura atau seperti tupai kan gitu pilihannya. Bukan Kalau tupai, pengamat. apa? Kecil. Kalau pengamat kita berpikirnya seperti tupai, Bos. Oke, lompat. Dia melompat ke atas. Betul. Begitu. Kalau mau jadi kura-kura ya berbicaralah, tetap membicarakan Jongkok keburukan terus ya. negaranya. Berbicara tentang ketidakpositifan, tentang ketidakadilan negaranya, padahal realitanya negara memberikan ruang sebebas-bebasnya terhadap orang-orang, terhadap para aktivis, terhadap warganya dan lain-lain sebagainya. Oke, siap.
terima kasih Bang. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Sebenarnya saya mau Di lain membahas. waktu kita ketemu lagi. Ada banyak nggak sih waktu? Bebas. Tapi ini keterbatasan waktu. Ada host cadangan tidak? Aduh. Karena waktunya terbatas Bang. Ya oke. Oke, di lain waktu kita akan kembali lagi bincang seputar isu ya. Seputar isu seru-seruan aja. Ya saya mengambil poin pada siang ini tubuh media kreatif ini bagus juga sih. Bagus ya? Bagus. Ini kerjasama dengan apa sih? Kolaborasi Bang. Ah, Kolaborasi. oh yang ini ya, yang waktu itu memenangkan itu ya. Oke. Jangan disebutkan lah. Iya, mungkin itu bagian dari itu. Bagian juga. dari. Ya, saya syukur bisa berbincang di sini, ngobrol lepas dengan teman-teman Tugu Media Kreatif dengan berkolaborasi dengan apa? Kolaborasi. Kolaborasi. Sangat enak sih tempatnya, adem. Enak. Keren Bang. Ya. Dah. Dah. Bye. Terima kasih.